Selamat pagi. Selamat pagi semua. Apa kabar semua yang ada di rumah? Pasti luar biasa sehat. Wah, puji Tuhan ya Kakak Roy, Iya. adik-adik di rumah semuanya kalau dalam keadaan sehat. Amin. Sekarang kita mau kasih salam 3S dulu ya Iya, Kakak salam Roy ya. 3S. Salam sehat, salam semangat, salam Sukacita. Salam 3S. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita. Ayo Kakak Roy, kita ulang sekali Lebih lagi semangat ya. lagi. Ayo, lebih semangat. Salam 3S. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita. Ayo kita memulai ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Jazz, 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 kereta apiku. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Betul. Kamu memang cantik. Kamu memang ganteng. Kamu memang cantik. Kamu memang ganteng. Karena Yesus Ada di hatimu. Kamu memang cantik. Makasih Kakak Roy. Kamu memang ganteng. Makasih. Karena Yesus Ada di hatimu. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Roy, Ya, Kakak Roy sekarang sudah tumbuh menjadi anak yang hebat ya, kuat dan ganteng ya. ya dong Kak. Ya, itu semua karena orang tua, papa mama memelihara Kakak Roy dengan penuh kasih Kasih sayang, sayang. dengan penuh sukacita. Iya. Tapi Kakak Roy tahu tidak bahwa sebetulnya atau sebenarnya yang memelihara kita semua adalah Tuhan Yesus. Lewat orang tua kita, lewat saudara-saudara kita ya Kakak Roy Iya, ya. benar Oleh sekali. karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersukacita, selalu semangat ya adik-adik ya. Kita akan membaca Kitab Mazmur dari Mazmur 43 ayat 3 dan 4. Mazmur 43 ayat 3 dan 4 sudah didapatkan oleh adik-adik? Sudah? Baiklah, untuk tulisannya yang agak keluar akan dibacakan oleh Kakak Roy beserta adik-adik yang laki-laki. Dan tulisan yang agak ke dalam akan dibaca oleh Kak Heri bersama adik-adik yang perempuan. Kita mulai Kakak Roy. Iya. Mazmur 43 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang.
supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus. dan ke tempat kediamanmu, Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Amin. Amin. Kakak Roy, Ya, tetap sukacita ya? pastinya dong. Iya, kita akan memuji Tuhan kembali apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat lagi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita ulang lebih cepat lagi ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Hore. Puji Tuhan, Kakak Roy. Nah, kita akan mendengarkan cerita yang baru. Pastinya ceritanya sangat luar biasa ya. Kalau cerita Tuhan Yesus itu pasti luar biasa, Kakak Roy ya. Pasti dong. Dan sebelumnya kita akan berdoa, akan dibawakan oleh seorang teman kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus boleh menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita baru. Tuhan berkati kami, jaga dan lindungi kami. Semoga cerita ini boleh kami dengarkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Hai adik-adik, adik-adik pernah nggak dengar kata pahlawan? Nah, contoh-contoh pahlawan itu ada pahlawan Patimura, Cut Nyadin, Kartini, dan masih banyak lagi. Pahlawan itu dia berjuang untuk membela kebenaran. Nah, adik-adik, di Alkitab juga banyak pahlawan. Salah satunya itu Yefta. Nah, adik-adik, bangsa Israel mulai lagi tidak taat sama Tuhan. Dia mulai lagi memberontak. Nah, waktu itu orang-orang Amon menyerang bangsa Israel. Nah, karena bangsa Israel ini ketakutan, orang tua-tua dari Gilead itu pergi menemui Yefta. Yefta, tolong kami. Orang Amon telah menyerang kami. Kemudian Yefta bilang sama orang tua-tua Gilead, apakah engkau mau mengangkatku menjadi seorang pemimpin ketika aku menang melawan orang Amon? Kemudian orang-orang tua Gilead bilang, ya, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin. Kami berjanji. Nah, kemudian Yefta berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan menolong, memberikan kekuatan kepadaku untuk melawan orang Amon. Amin. Waktu Yefta mengirimkan orang untuk bertanya kepada orang Amon, di sana dia berbicara dengan orang Amon. Mengapa engkau menyerang orang Israel?
Kemudian kata orang Amon, "Tidak, kami tidak menyerangnya. Mereka merebut tanah kami." Yefta datang kepada Tuhan dan ia berjanji kepada Tuhan. Yefta berkata, "Tuhan, jika aku menang melawan orang Amon, aku berjanji, siapapun orang yang pertama keluar dari rumahku nanti menyambut aku, dia akan dijadikan persembahan kurban bakaran untuk Tuhan." Dan bangsa Amon tetap menyerang bangsa Israel. Kemudian mereka berperang. Dan akhirnya Yefta bersama bangsa Israel menang melawan orang Amon. Adik-adik, kemenangan bangsa Israel dan Yefta itu semua bukan karena kekuatan Yefta, tapi kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhanlah yang menyertai dan memberikan kekuatan kepada Yefta dan bangsa Israel sehingga mereka menang melawan orang Amon. Setelah menang melawan orang Amon, Yefta pulang kembali ke rumahnya. Waktu pulang, orang yang pertama kali menyambut Yefta di depan pintu adalah anak perempuannya. Waktu disambut oleh anaknya, Yefta justru sedih. Yefta sedih karena Yefta ingat janjinya kepada Tuhan. Karena Yefta berjanji jika ia menang melawan orang Amon, maka siapapun orang yang menyambutnya pertama kali di depan pintu rumahnya, dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Kemudian anak dari Yefta ini bilang kepada ayahnya, "Ayah telah berjanji kepada Tuhan, jika ayah menang melawan bangsa Israel, ayah akan memberikan persembahan." Kemudian anaknya itu pergi sebentar, meminta izin kepada ayahnya untuk pergi sebentar dan akan kembali lagi sebelum ia dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian setelah pergi, anak itu kembali dan anak itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu orang-orang Efraim datang kepada Yefta dan marah-marah kepada Yefta. "Hei Yefta, kenapa engkau berperang tidak mengajak kami? Kan kami juga bisa berperang." Kemudian Yefta bilang, "Saya sudah meminta pertolongan kepada kalian, tapi kalian tidak mau membantu saya dan tidak menghiraukan saya." Kemudian orang Efraim marah dan mengancam bahwa mereka akan membakar dan berperang melawan orang Israel. Waktu itu Yefta tetap berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada Yefta dan bangsa Israel. Ketika berperang, akhirnya bangsa Israel pun menang lagi karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada Yefta. Demikianlah cerita kita minggu ini. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang ke-3. Kakak akan bacakan bagi kita semua. "Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Demikian pembacaan Alkitab kita. Amin. Ayo adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita, tapi kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 43 ayatnya yang keempat. Mazmur 43 ayatnya yang keempat berbunyi demikian, "Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah
yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, sambil kita juga memuji Tuhan, hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita ulang sekali lagi ya. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Kakak Roy, kembali kita akan menghafal sebuah ayat ya Kakak Roy. Iya. Ya, firman Tuhan yang luar biasa dari Mazmur 36 ayatnya yang ke-6. ya, Mazmur 36 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Ya, ayo kita baca sama-sama. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Nah, Kakak Roy, kita bikin gayanya ya. Boleh? Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Ya, kita ulang ya. sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Mazmur 36 ayat 6 berbunyi demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Ayo Kakak Roy, sekali lagi ya. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Mazmur 36 ayat 6 berbunyi demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Amin. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini dapat kami pelajari dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu. Berikan kami selalu kekuatan dan kesehatan dalam menjalani setiap kegiatan kami. Berkati juga kami Tuhan, kami masih sekolah dari rumah, juga sekolah minggu dari rumah. Tuhan, kami rindu untuk berkumpul bersama dengan teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua, jauhkan kami dari virus corona. Tuhan, berkati juga bangsa kami, jauhkan dari sakit penyakit dan juga bencana alam. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan dan juga kesabaran dalam menjaga dan mendidik kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan
Kiranya Tuhan persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua teman-teman kami, mungkin yang hari ini lagi sakit, Tuhan sembuhkan. Semoga Tuhan ya boleh kembali bisa bermain. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa beralaskan nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kembali kita memuji Tuhan dengan sukacita bahwa Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Kembali kita katakan bahwa Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Mari sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah dan Kakak Heri, kita tidak boleh takut. Itulah Kita takut. sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita harus berani ya. Iya, Kakak harus Roy? berani. Karena Tuhan sudah menunjukkan kita jalan. Untuk itu, mari kita melakukan Ayo. Tuhan, kita jangan takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan petunjuk jalan. Jangan kita takut. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayo. Lebih semangat. Siap-siap ya. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan petunjuk jalan. Jangan kita takut. Ya adik-adik, demikian pada kita hari ini. Iya. Kakak harap kita semua selalu bersukacita, tetap menjaga kesehatan dan terus semangat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Shalom.